kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Tingkatan 5 Kabupaten Bonegolango yang ditugaskan di SD Jawa Timur. Terima kasih buat rekan guru yang memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk mensosialisasikan materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Lanjut. Tujuan sosialisasi saya hari ini yaitu untuk kita guru bisa memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Lanjut. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Teman-teman guru, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman bagi siswa atau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah teman-teman guru setuju dengan pernyataan ini? Oke, lanjut. Jawabannya ada di slide berikut. Berdasarkan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Kita semua tahu, kita sebagai guru, apa itu makna disiplin. Jadi makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita sehari-hari, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini kita akan membahas tentang restitusi. Mungkin ini kata jarang kita dengar, tapi ini sangat perlu kita ketahui bersama bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah? Bukan membuat keyakinan bahwa kita harus datang tepat waktu karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Itulah beda peraturan dan keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke rangkaian peraturan-peraturan sekolah yang ada.
Lanjut. Ini untuk kita sebagai guru yang sering kita lakukan di kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas yang dibuat guru. Biasanya kita di kelas, biasa kita buat peraturan. Contoh, untuk siswa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin lebih baik lagi ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, siswa ini melakukan buku di tempatnya. Kita buat satu keyakinan kepada siswa bagaimana suatu bentuk tanggung jawab. Ketika setelah dia pakai dia kembalikan, berarti di situ ada nilai tanggung jawab. Nilai yang kita tekan di situ bukan hanya pada perintah. Yang kedua, sering kita lakukan dilarang mengganggu orang lain. Kita tidak membuat satu keyakinan kepada siswa bagaimana cara menghormati orang lain dan seterusnya. Lanjut. Di sini kita perhatikan bersama apa yang sering kita lakukan. Apakah itu adalah suatu hukuman atau konsekuensi? Di sini mungkin dan saya sebelum melaksanakan kegiatan ini saya sering melakukan hukuman kepada siswa, bukan konsekuensi. Hukuman biasa. Kalau anak berbuat kesalahan, sering kita menyuruh atau memerintahkan anak silakan mencatat misalnya 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, atau lari mengelilingi lapangan. Kalau dulu-dulu ini masih ada. Itu adalah suatu hukuman, bukan konsekuensi. Atau push up, atau murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah sebuah hukuman. Ada baiknya ketika kita melakukan itu dalam satu konsekuensi. Contoh, ketika anak-anak merusak buku teman, yang kita lakukan adalah bagaimana cara mereka mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Atau ketika mereka menumpahkan air di meja, apa yang kita sarankan yaitu mereka harus membersihkan tumpahan air di meja karena tersimpul pada saat belajar. Jadi kita memberikan solusi bukan hanya pada hukuman. Lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini contoh ada hukuman. Kebanyakan hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mereka mudah menyesuaikan diri. Ada juga dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ketika kita memberikan hukuman. Tapi ketika kita memberikan jalan atau solusi, anak ini akan belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut. Yang perlu kita ketahui bersama. 5 posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, 4 posisi pemantau, dan kelima adalah posisi manajer. Yang pertama, posisi penghukum. Di sini posisi guru sebagai penghukum, sering yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau apa? Kalau bahasa Gorontalo, ketik pinggang atau apa? Membentak atau hukuman verbal, kata-kata atau fisik bisa terjadi. Apa dampak posisi penghukum bagi siswa? Dampaknya adalah murid menjadi pendendam. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Di sini posisi guru, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Contoh, bagaimana karena ngana akhirnya dia tidak bersekolah. Bagaimana ngana ada bagian dia kemarin menangis. Itu contoh. Kita menegur dengan tenang tapi menyalahkan siswa. Apa dampak posisi membuat rasa bersalah? Di sini membuat murid merasa bersalah, identitasnya pasti akan gagal. Yang kedua, siswa akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Dia akan susah bersosialisasi dengan teman. Lanjut. Yang ketiga, posisi teman. Di sini guru memposisikan diri sebagai teman dengan siswa.
suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau, atau untuk menghangatkan suasana. Apa dampak posisi teman? Di sini murid akan bergantung kepada satu orang saja, atau ada faktor ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Di sini kebanyakan ketika siswa berteman dengan guru ada rasa pandang enteng. Lanjut, posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Seorang guru atau seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau atau monitor yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan apa yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Contoh, di sini kita memberikan tugas kepada siswa dengan iming-iming, silakan buat tugas, nanti nilainya 100. Siswa hanya mengejar nilainya. Dia tidak mengejar apa yang hasil yang didapat dari materi yang diberikan oleh guru. Lanjut. Ini posisi manajer, posisi yang terakhir. Di sini suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Apa dampak dari posisi manajer? Di sini murid mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalah. Pada posisi manajer ini sangat penting bagi kita. Bisa kita lihat dalam bagian ini 5 posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita ada pada posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, di situ identitas kita sebagai guru akan gagal. Kenapa? Karena kebanyakan itu hanya kontrol dari luar. Mengapa saya katakan kontrol dari luar? Karena itu hanya menginginkan dari diri kita sebagai guru, tidak mengharapkan apa yang diinginkan siswa. Yang kedua adalah posisi teman atau pemantau. Sama, itu identitas dia berhasil, sukses, tapi belum sepenuhnya. Di sini masih ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi yang paling utama di sini adalah posisi manajer, di mana identitas itu akan berhasil, ada kontrol diri sebagai guru, dan di sini anak-anak dihargai untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Di sini ada beberapa contoh ketika kita menjadi posisi penghukum. Pasti anak-anak tahu ketika kita mempunyai kebiasaan menghardik, guru berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas apa yang akan dirasakan. Pasti hasilnya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kaitannya pasti murid meletakkan guru di luar berkualitas. Dan pasti saya akan dijawab siswa adalah, biarkan saja. Pasti ibu guru marah-marah lagi. Dampaknya adalah siswa akan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga pada saat pembuat merasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Lanjut. Ada di manakah posisi kita? Sini keliru. Kita jawab masing-masing pada diri kita sendiri dan kita perbaiki bersama, baik saya maupun teman-teman guru. Karena mungkin pada sebelumnya kita ada pada posisi yang salah dan kita akan memperbaikinya bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai guru ketika murid ada masalah, kita harus menerapkan yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini dia dimulai dari menstabilkan identitas, baru kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Yang bagaimana itu? Lanjut. Yang pertama, menstabilkan identitas ini ketika ada siswa yang buat kesalahan. Posisi menstabilkan identitas ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita sebagai guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Baik bapak dan ibu juga pernah berbuat salah, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita ungkapkan. Lanjut, validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenal kebutuhan yang dipenuhinya
ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love, and saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Jadi bukan kalimat yang karena ngana atau gara-gara ngana sampai jadi begini. Jadi tidak ada selalu menunjukkan akhirnya siswa selalu merasa bersalah. Tidak ada solusi yang kita berikan. Di sini kita pada posisi di sini kita harus mendampingi siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Lanjut. Di sini adalah menanyakan keyakinan. Anak atau siswa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari. Guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Contoh, ketika siswa melaksanakan kesalahan, kita bimbing siswa. Dan yang kita kuatkan di situ buat penguatan adalah bahwa itu tidak boleh dilakukan kepada orang lain karena diri sendiri tidak menerima ketika dilakukan hal seperti itu. Lanjut. Sekarang saya akan lanjut dengan kasus yang saya temukan. Ini contoh kasus yang saya temukan saat piket saya pada hari Rabu. Ini kasus yang saya temukan dan bagaimana cara penanganan. Ini kasus yang pertama, kita ketahui bersama ini adalah siswa kelas 5. Di saat piket saya ada laporan dari anak-anak bahwa ada yang berkelahi. Siapa? Enal dan Amel. Jadi anak-anak langsung melapor, berkelahi pun apa, sebab bataria, bicara orang tua begini. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dengan segitiga restitusi saya coba terapkan. Saya mengundang ini anak dua di tempat ruangan guru di sini. Jadi tempat yang dimana tidak bisa anak-anak lain untuk berkumpul dan melihat. Jadi diundang di ruangan yang tertutup. Saya undang mereka berdua. Di saat masuk menangis, lapor ibu begini menangis. Pokoknya posisi saat itu memang hati mereka sangat kacau. Saya berikan tempat duduk. Saya persilakan duduk. Masih kita bisa lihat pandangan penuh dengan emosi amarah. Silakan duduk. Hal pertama yang saya lakukan, karena saat itu Amel memang masih menangis. Jadi saya biarkan emosinya dulu habis. Hilangkan emosi dulu. Bagaimana caranya ya? Kita diam dulu. Karena di saat mereka emosi baru kita sebagai guru langsung bertanya, pasti tidak akan mendapatkan jawaban. Saya berikan kesempatan dia untuk meredakan emosi. Jadi ini videonya yang saya lakukan. Saya memberikan kesempatan dia untuk meredakan emosi. Setelah emosinya sudah mulai dapat dikendalikan, saya mulai bertanya, kira-kira apa masalahnya? Jangan kita langsung tanya siapa yang salah, tidak bisa itu. Jadi saya tanya dulu, apa masalahnya? Kenapa sampai berkelahi? Ada apa? Jadi jangan ada yang emosi. Jadi saya berikan kesempatan masing-masing siswa untuk menjelaskan alasan mereka. Di sini yang duluan siap hati itu menjelaskan adalah Amel. Amel menjelaskan, oh Bu, begini. Saya tadi begini. Tapi di posisi sebelah, Enal juga emosi. Tidak menerima kenyataan apa yang diungkapkan Amel. Jadi saya berikan kesempatan setelah Amel menjelaskan, saya berikan kesempatan juga kepada Enal untuk menjelaskan. Coba jelaskan apa yang terjadi tadi Enal. Jadi Enal lagi menjelaskan. Dijelaskan soalnya ibu begini, saya diam-diam begini, semua alasan keluar. Jadi emosi apa keluar semua. Saya biarkan karena mereka masing-masing ternyata punya alasan sehingga terjadi perkelahian yang tadi. Ketika semua alasan sudah keluar, masing-masing emosinya sudah keluar, bunda dan segala macam sudah keluar, akhirnya saya tanya, kira-kira bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini?
di sini masih diam-diam, belum ada yang mau mengungkapkan. Saya tanya lagi, kalau Amel maunya apa, Enal maunya apa. Akhirnya masing-masing mereka mengungkapkan, ibu saya tidak mau, saya orang tua begini. Enal juga, ibu saya tidak mau begini. Baru saya tanya, jadi bagaimana solusi kita untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau Amel maunya Amel, bagaimana? Oh ibu, saya mau Enal minta maaf karena dia bawa saya orang tua penama. Saya tanya kembali kepada Enal, kalau Enal sama, dia juga tidak mau orang tua dibawa-bawa dalam masalah ini. Nah, akhirnya keinginan mereka ingin saling minta maaf. Minta maaf ternyata adalah alasan untuk suatu keputusan. Maksudnya ketika mereka mendapatkan minta maaf dari masing-masing, ada kepuasan hati. Dan saya tanya kembali, jika Enal sudah minta maaf, apakah Amel sudah puas? Jawabannya iya. Sebaliknya juga seperti itu. Jika Amel minta maaf, apakah Enal sudah puas? Iya. Ternyata keinginan mereka hanya ingin saling meminta maaf untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi pada kasus ini mereka minta maaf, saling minta maaf, dan saya juga menanyakan kembali, kira-kira ketika minta maaf, apakah masalah ini akan terulang kembali? Tidak ibu, kalau dia sudah minta maaf saya so puas, asalkan jangan ulang-ulang lagi yang seperti itu. Iya, jadi mereka membuat perjanjian sendiri, dan di akhir permasalahan saya berikan penguatan. Nilai apa yang bisa diambil ketika masalah yang seperti ini kita temukan diselesaikan dengan cara seperti ini? Nilai apa? Oh ternyata mereka ibu, kalau begini saya maksudnya mereka jujur. Ada nilai kejujuran di sini karena apa? Apa yang mereka tidak inginkan, mereka bisa ungkapkan, tidak ada rasa takut. Baru bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Mereka sadar itu, dan dengan cara bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka lakukan adalah ternyata dengan meminta maaf. Jadi di kasus pertama ini, ketika saya coba terapkan dengan segitiga restitusi, anak-anak senang. Yang awalnya masuk di dalam dengan muka kecewa, menangis, sakit hati, akhirnya ada rasa kepuasan hati ketika saling minta maaf dan masalah diselesaikan dengan bersama-sama. Berikut ada kasus yang kedua. Kita bisa lihat. Ini lumayan panjang videonya. Kasus yang kedua yang saya temukan adalah sebelum saya masuk pada kasus kedua, kita bisa lihat dalam video ini video yang proses akhir dari cerita permasalahan. Ada kata saling minta maaf, ada wajah-wajah bahagia, ada wajah-wajah kepuasan hati anak-anak ketika masalah ini bisa selesai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ini ada wajah-wajah ceria, bahagia, masalah selesai. Kita bisa lihat bersama. Dan kasus kedua yang saya temukan, kasus kedua di sini kita ketahui bersama bahwa ada laporan lalu ketika siswa kelas 5 lagi, kelas 5 dan kelas 6 ada sedikit masalah tentang kegiatan olahraga, sehingga bola basket
hilang dan tidak kembali. Nah, ini adalah salah satu masalah yang saya temukan. Dan di sini saya mengundang siswa Ilyas datang di ruang kelas di saat jam terakhir. Jadi saya mengundang dia di saat jam terakhir, yaitu tidak ada perkumpulan anak-anak lain, supaya maksudnya masalah ini tidak menjadi bahan pembicaraan anak-anak lain. Karena kita sudah pernah bahas bersama ini bola yang hilang, ternyata dipinjam anak-anak tanpa diambil anak-anak tanpa pinjam kepada kita semua guru. Di sini saya mengundang, awalnya dia sangat takut. Sebelum ditanya juga wajahnya sudah takut dan ingin menangis. Saya mengundang anak ini, Ilyas, dan saya tanya, Ilyas, kira-kira Ilyas sadar enggak kenapa ibu undang di sini? Dia langsung menunduk. Saya langsung katakan di sini ibu tidak mau cari masalah siapa, tapi kira-kira bagaimana ya Ilyas, karena ini adalah hal-hal yang tidak baik untuk kita contoh. Coba Ilyas ceritakan. Di sini dia ceritakan sama ibu begini. Awalnya masih takut, jangan takut Ilyas, karena di sini banyak ingin mendengarkan mengapa dan bagaimana. Ini dia ceritakan, ibu begini, lalu dia suruh begini. Oh iya, baru kira-kira Ilyas, apa yang harus kita lakukan? Saya harus tanya, jangan saya yang memberikan apa yang kita inginkan. Jadi dia tanya, ibu boleh saya mau tukar? Oh, kalau mau tukar kira-kira itu bagaimana perasaan Ilyas kalau mau tukar itu? Ya ibu, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Oh iya, kira-kira begitu. Ya ibu, kalau Ilyas tukar bagaimana Ilyas perasaan? Bu, saya senang. Kenapa senang? Ya ibu, karena itu sudah pulang, sudah balik. Oh, baru itu kepuasan Ilyas. Iya. Nah, jadi di sini kita cari solusi bersama. Ketika dia menyadari kesalahan dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan saya memberikan juga penguatan. Ilyas, hal ini awalnya saya bilang kan kita semua pasti pernah berbuat salah, tapi yang terbaik ketika kesalahan yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan, jangan disembunyikan. Iya ibu, dengan bahagia bilang iya ibu. Karena ketika kita berikan penguatan, penjelasan, mereka menyadari apa yang kesalahan mereka dan mereka mau bertanggung jawab. Itulah pokok permasalahan yang harus kita selesaikan bersama, berikan solusi. Dan itu keinginannya ingin mengganti, dan itulah salah satu kepuasan hatinya, dan dia menyadari akan kesalahannya dan tidak ingin mengulang kembali. Dia tahu nilai apa yang harus dia tanamkan pada dirinya secara pribadi, bahwa tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, dan bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan itu, yaitu dengan menggantinya. Dan apakah itu akan terulang kembali? Ibu, saya tidak akan mengulang lagi. Saya malu ya. Berikut dia merasa kecewa sebenarnya pada dirinya sendiri, tapi kita sebagai guru harus menguatkan dia. Asalkan itu tidak terulang kembali, kita tanya, kira-kiranya cita-citanya apa ibu? Saya ingin mau jadi begini, saya ingin jadi menyenangkan hati orang tua. Jadi ternyata banyak keinginan anak ini, tapi mungkin kita juga sebagai guru belum memenuhi ya, karena pada saat itu saya juga sudah jelaskan bahwa lapangan sekolah kita belum jadi, sehingga kegiatan olahraga mereka tidak berjalan dengan lancar. Tapi ada salah satu kesalahan yang harus mereka perbaiki adalah mengambil barang yang tidak batanya. Jadi itu yang harus mereka perbaiki. Jadi dia merasa senang, dia merasa bahagia, dan itu saya juga sebagai guru merasa puas dengan proses penyelesaian ini. Jadi saya harap kita semua dalam menemukan masalah-masalah seperti ini, kita bisa selesaikan dengan baik-baik dan kita mencari solusi bersama. Karena di tingkat SD kita paling banyak masalah, apalagi untuk anak-anak kelas 1, pulpen saja bisa jadi masalah.
pensil bisa jadi masalah, kertas bisa jadi masalah. Banyak sekali masalah yang kita temukan, apalagi ada yang di kelas 2 sampai sekarang masih menangis-menangis. Mari kita cari solusi bersama. Karena kalau kita hanya mengeluh dan kita mempersalahkan siswa, itu tidak akan dapat solusi. Solusi yang kita perlu adalah kita berkolaborasi, kita bahas bersama dan bagaimana kita menyelesaikan hal itu. Pasti ada solusinya ketika kita mau bekerja sama. Jadi, kasih saya berikan kesempatan bagi rekan-rekan guru, kepala sekolah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan ataupun menyimak penyampaian ini, kedua-duanya ada pada diri saya sendiri. Insya Allah ada yang dilarang di situ, insya Allah sedikitnya bisa dikurangi karena untuk menyalahkan itu memang ada pada sikap saya, tapi tidak selamanya. Jadi terima kasih atas penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diharapkan pada pendidikan calon guru penggerak ini apa yang saya dapatkan itu bisa saya bagikan kepada rekan guru, dan setidaknya juga saya harus melaporkan kepada atasan bahwa ada beberapa hal mungkin kekeliruan kita sepanjang proses pembelajaran, dan ketika saya dapatkan bisa kita belajar bersama-sama. Dan di sini sangat dibutuhkan kolaborasi teman-teman. Saya mengharapkan di sekolah kita bisa bekerja sama baik untuk peningkatan kompetensi anak maupun segala hal yang berkaitan dengan sekolah, karena ketika kita berpisah-pisah tidak ada kerjasama yang baik, pasti satu tujuan tidak akan berjalan dengan lancar. Karena ketika tidak ada kerjasama kita dengan atasan dengan bawahan, saya yakin segala apapun yang kita rencanakan itu tidak akan berhasil. Tapi ketika kita bersama-sama bisa bekerjasama, segala apapun yang mustahil bisa terjadi. Dari saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru atas waktunya. Kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang dia tidak bicara Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, majukan pendidikan. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Hari ini Kamis dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Putri Umar, kelas 4 SDN 3 Selatan Timur. Sekarang kami mempraktekkan sifat bunyi-bunyi. Sifat bunyi merambat melalui benda cair, alat dan bahan, ember besar, air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gitsitoli. Saya akan menjelaskan tentang daur hidup kata. Teman-teman, kita ketahui bersama katak berkembang biak dengan cara bertelur. 10 hari telur akan menetas, kemudian telur menetas akan menjadi berudu atau kecebong tanpa kaki. Setelah 3 minggu, tumbuhlah kaki belakang. Setelah berusia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan katak akan bernapas dengan paru-paru. Setelah perubahan anggota tubuhnya, katak akan berubah menjadi katak dewasa seperti ini. Itulah penjelasan saya tentang daur hidup katak. Wabi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magrifatul Laila Husain, kelas 4A SDN 3 Selatan Timur. Di sini saya akan membuat kincir air dan ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama ada botol plastik, ada lidi dan styrofoam,
dan gunting. Di sini saya akan menggunting nih. Kita gunting beberapa bagian. Nah, ini sudah kita gunting. Ini hasilnya. Setelah itu kita ambil styrofoamnya, lalu kita tusukkan ke sini. Lalu kita ambil styrofoamnya, kita tusuk di sini. Nah, lalu kita pasang yang tadi kita sudah gunting. Kita geserkan dulu. Geserkan. Ini seperti ini. Assalamualaikum, nama saya Pajit Pratama Kadis, kelas 4 SDN 3 Suwa Timur. Saat ini saya akan membuat kentang dari listrik dan kentang. Karena itu saya membutuhkan alat kabel, kentang, paku, dan koin. Tadi aja. Terus kalau dipaku itu gosok-gosok kasar dipaku itu. Mana dia cari-cari ke sana? Terus korek-korek, terus gosok-gosok. Nah, itu dia. Belakang ke atas sekali lagi.
Ibu bajuin subuh tiada. Demikianlah percobaan saya listrik dari Kentang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aja. Terus kalau dipaku itu gosok-gosok kasar dipaku itu. Mana cari-cari sana? Terus korek-korek, terus gosok-gosok. Nah itu tadi apa? Belakang ke atas sekali lagi. Ibu bajuin subuh tiada. Demikianlah percobaan saya listrik dari Kentang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alhaji Ramur, saya akan menunjukkan barang yang sudah dibuang dan bisa dipakai lagi, seperti sandal, tempat oli, kayu dua, tali, dan saya memulai cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,